keseringan saya tuh ke kantor tuh naik becak, Mas. Banyak orang nih yang memang mempermasalahkan kenapa ada foto Nela di situ. Yang saya ambil untuk saya kritisi itu kan memakai baju dinas. Komunikasi saya dengan Nela itu hanya sebatas masalah pekerjaan, Mas. Jadi kalau saya mengakui kan mungkin orang nggak percaya, ya kan? Alah, mana ada maling aku, playing victimnya itu ya kan, kayak gitu kan. Ingat posisimu lagi terdakwa. Lagi terdakwa, ya kan punya hak ingkar ya kan. Dek, kalau kau tersinggung, ya udah, oke, minta maaf. Tapi bukan berarti abang mengakui secara hukum abang salah. Kalaupun sampai aku harus bersujud di depan mamamu untuk baju kita loh ya, bukan untukmu ya dek ya. Kalau memang harus bersujud di depan mama kepada orang tuamu, abang ke Bengkulu, abang mau. Termasuk anggota dewan pun juga berharap saya tetap menjadi jaksa. Saya mohon untuk dimaafkan. Jovi Andrea Bahtiar, jaksa di Tapanuli Selatan, selamat datang di podcast Merdeka. Selamat datang. Saya panggil Mas ya. Saya panggil Mas. Sis, apa kabar dulu dong, kabarnya gimana? Kemarin udah panas nih di DPR. Oh, iya, sebenarnya apa sih ini rame-rame ini nih? Sampai sosok jaksa Jovi dipanggil ke DPR, semuanya panas sampai melotot tuh sis. Okay. Karena kan yang berkembang itu kan Mas Jovi, tapi saya mau tanya dulu sebelumnya. Mas Jovi berarti sebenarnya kan masih jaksa kan? Soal ancaman pemecatan itu sebenarnya masih ancaman kan Mas ya? Itu masih proses. Lebih tepatnya usulan Mas. Usulan ya? Usulan. Jadi masih sekarang posisinya masih jaksa? Masih. Oke, berarti tepat gue bilang, jaksa Jovi. Betul. Sis, tapi sebelum rame-rame nih, kita disclaimer dulu nih. Ya, karena kita undang Mas Jovi ini sebenarnya kita pengen tahu. Karena kemarin kan tiba-tiba di DPR ada audiensi dengan Mas Jovi. Ini sebenarnya ada apa sih? Kok rame-rame ada isu tentang penggunaan inventaris ya mobil dinas itu kan. Awalnya di situ rame di Tapanuli ya Mas ya. Tiba-tiba dipanggil diundang di DPR, audiensi segala macam. Mas, ini sebenarnya soal apa sih? Ya kan? Karena kalau kita ngikutin pemberitaannya itu kan sebenarnya kasus ini sebenarnya sudah masuk di pengadilan. Bahkan pekan depan itu putusan ya Mas ya? Iya, Selasa putusan. Tapi kita nggak bahas soal pembuktian. Ini nanti yang benar siapa, antara silakan Mas Jovi, antara Mas Jovi atau Mbak Nela yang benar gitu. Biarkan nanti itu putusan pengadilan. Tapi sebenarnya kita pengen tahu nih, kita undang Mas Jovi itu sebenarnya lebih ke flashback. Karena nggak semuanya tahu ini sebenarnya persoalannya apa sampai rame. Gara-gara ini saya mau konfirmasi dulu Mas sebelumnya gitu kan. Apakah benar gara-gara postingan ini Mas ya? Postingan. Ini teman-teman ini gara-gara postingan di media sosial. Saya baca boleh Mas ya. Bagi rekan-rekan lembaga swadaya masyarakat atau LSM dan para pegiat anti korupsi di Tapanuli Selatan dan Kota Padang Sidimpuan apabila melihat pegawai perempuan yang hanya berstatus tata usaha ini mengendarai mobil dinas Pajero atau Innova Kepala Kejaksaan Negeri untuk pacaran atau keperluan pribadi, tolong difoto kirim saya untuk dilaporkan ke Kejaksaan Agung Muda Pengawasan. Nah ini gara-gara postingan ini kemudian dilaporkan dan sekarang kasusnya di pengadilan. Mas, kenapa tiba-tiba posting ini? Ini kan tata usaha yang sebenarnya Mas Jovi sebagai jaksa bisa nasihatin langsung. Kayak gitu. Gimana Mas? Ceritanya gimana? Jadi ceritanya gini Mas, yang sebenarnya terjadi itu, jadi memang beberapa kali saya secara pribadi pun juga sering melihat yang bersangkutan, si Nela Marcela ini menggunakan mobil dinas Pajero Sport Mas, ya punya Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan di luar jam kerja tanpa adanya Kajari Tapsel di dalam mobil tersebut. Dan berulang kali juga dan jelas dan tidak terbantahkan kita bisa lihat kok di akun TikToknya dia yang pada saat itu sifatnya publik, yang sering FYP Mas, bahkan di like ribuan orang, bahwa Nela Marcela itu menggunakan mobil dinas pamer foto ya kan di akun sosial medianya tersebut, menggunakan mobil dinas Pajero Sport, padahal statusnya kan bukan ajudan pimpinan, ya kan, bukan pengemudi pimpinan, tetapi pengawal tahanan dan bukan pula jaksa kan di situ. Nah, ditambah lagi di tanggal 14 Mei 2024
Itu tepatnya pada saat istirahat siang, saya kan sempat beristirahat tidur sejenak lah di ruangan Kamdal, keamanan dalam. Ya, di ruangan kalau di instansi itu satpam lah. Pos satpam. Pos satpam itu kan ada tempat untuk istirahatnya kan, itu kan. Sempat tidur sejenak di situ. Pas begitu bangun, ada 2 orang kawan saya, kan? Itu satu orang statusnya jaksa, satu orang statusnya sebagai pegawai tata usaha, staff yang membicarakan saudari Nela Marcela. Ya, bahwa mereka pernah mendapatkan kabar atau melihat langsung lah si Nela, gitu kan. Simpang siur lah, entah melihat langsung entah apa, tapi intinya saya mendapatkan mendengar mereka membicarakan Nela Marcela. Secara sepintas ada pengakuan dari salah satu di antara mereka melihat Nela Marcela itu menggunakan mobil dinas Pajero Sport di Kota Padang Sidimpuan untuk bertemu dengan kekasihnya. Itu. Ini masih asumsi nih ya, masih simpang siur ya. Simpang siur, tapi saya mendengar percakapan mereka. Nah, tetapi di dalam persidangan kedua orang tersebut ketika menjadi saksi yang dihadirkan oleh jaksa memang mengakui, ya kan, bahwa mereka pernah mendapatkan kabar burung tersebut. Tetapi mereka menyangkal peruntukan dari mobil dinas tersebut digunakan oleh Nela itu untuk apa? Jadi kan kalau yang saya dengarkan untuk bertemu dengan pacarnya, ya kan. Tapi mereka di persidangan mengakui memang pernah mendapatkan kabar itu, terutama saksi yang statusnya salah satunya adalah jaksa, yaitu jaksa Habi namanya, Habi Nasution. Tapi mereka menyangkal bahwa mereka tidak mengetahui peruntukannya untuk apa, itulah intinya Mas, seperti itu. Tapi bahwa mereka meyakini digunakan oleh saudara Nela itu mengakui. Mereka mengakui bahkan. Cuman untuk apanya yang nggak dalam persidangan itu nggak. Untuk apanya yang tidak dispesifikkan, ya kan? Dan itu berulang kali ditanyakan oleh Yang Mulia Majelis Hakim. Itu berarti awal tahun 2024 itu ya? Apanya Mas? Cerita itu. Cerita pas penggunaan tadi itu. Penggunaan yang mereka cerita itu. Mereka cerita itu tanggal 14 Mei 2024. 14 Mei 2024 di ruang di tempat Kamdal lah namanya, keamanan dalam itu. Saya bangun, saya mendengar mereka cakap-cakap, istilahnya orang Medan bilang kan, ngomongin si Nela berkaitan dengan penggunaan mobil dinas tersebut. Ada kata-kata di situ bahwa Nela menggunakan untuk keperluan pribadi untuk ketemu sama pacarnya. Tapi di dalam persidangan mereka mengakui pernah melihat, bahkan mendapatkan kabar burung itu. Melihat? Ya, melihat langsung. Yang seperti yang saya lihat, Nela menggunakan mobil dinas di luar jam kerja tanpa adanya kajari. Itu diakui. Ya kan? Tapi berkaitan dengan kejadian tanggal 14 yang saya mendengar mereka ngomongin Nela, ya kan? Mereka menyangkalnya. Mereka menyangkalnya. Adapun kalau pun ditanya sama hakim kemarin, apakah pernah dapat kabar burung tentang Nela? Iya. Tapi untuk peruntukan mobil itu digunakan di Kota Sidimpuan untuk apa? Kedua orang saksi itu mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui peruntukannya untuk apa. Gitu. Jadi ada yang sedikit diakui oleh mereka, tapi ada sedikit yang tidak diakui yang saya paham posisi mereka. Ada yang mungkin mereka jagakan. Gitu. Tapi itu fakta persidangan. Itu fakta persidangan. Tapi itu yang gara-gara dengar cerita itu. Dan Mas Jovi sendiri melihat postingan-postingan dari Mbak Nela, kemudian dari kegelisahan itu Mas Jovi memposting imbauan itu ke media sosial yang tadi saya tunjukkan yang ini, Mas. Iya, benar, Mas. Saya akui benar. Jadi setelah saya melihat beberapa kali Nela menggunakan mobil dinas di luar jam kerja. Di akun media sosialnya bukan di akun media sosialnya, melihat langsung tanpa adanya kajari, ya kan, menggunakan mobil dinas Pajero Sport tersebut, ditambah lagi di sosial medianya dia suka flexing di dalam mobil dinas yang ada gambar dia ada stang dengan mobil yang sama. Dengan mobil yang sama, ya kan. Jadi saya itu kayak merasa jijik lah gitu Mas. Jijik kenapa? Karena saya sendiri aja yang mohon maaf saya statusnya jaksa. Untuk ke kantor aja itu memang pernah dipinjami motor CRF
oleh Kasubag-Bin, Bang Amiruddin Alam Syah Harahap, itu pun ditarik. Saya statusnya jaksa. Jaksa itu kan pejabat fungsional, ya kan. Kalau TU kan tidak ada kewenangan di situ. Saya aja dipinjamin, ditarik motornya, hingga keseringan saya tuh ke kantor tuh naik becak, Mas. Naik becak lah, kok ini ada. Motor CRF itu motor apa ya? Motor trail. Trail. Becak tuh apa kalau di? Becak motor. Bentor. Bentor kalau di sana kan. Okay. Naik becak, Mas. Itu jarak. Pokoknya setiap hari saya menghabiskan, kalau PP ya 100.000. Naik becak. Ongkos aja. Demi Allah itu. Iya. Jadi ya saya merasa kayak, apaan sih ini, ya kan? Kok ada tebang pilih, ada ketidakadilan di sini, dan juga ada, ya mohon maaf, ada dugaan nepotisme, ya kan? Ini kan, mohon maaf, Nela ini kan tinggal satu rumah dengan Ibu Siti Kholijah Harahap selama menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, Mas. Ya kan? Kok saya yang ibarat kata statusnya jaksa. Tapi kalau tinggal serumah begitu kan nggak, salahnya di mana? Bukan masalah tinggal serumahnya, Mas. Yang Nela statusnya pengawal tahanan, diizinkan tinggal satu rumah dan dibiarkan boleh mengendarai mobil dinas. Ya saya yang statusnya jaksa, yang butuh motor untuk sidang, ya kan? Ya kan kantor Tapanuli Kejari Tapsel ini kan ada 2 kantor, Mas. Ya kan, kantor yang lama dengan kantor yang baru. Nah, dari kantor, kebetulan kos saya dekat dengan kantor yang lama. Itu jaraknya sekitar 20-30 menit, Mas. Untuk menuju ke kantor yang baru. Dan pengadilannya itu kalau dari kantor yang lama sekitar 1 jam. Karena pengadilannya tidak ada di Tapanuli Selatan, adanya di Kota Padang Sidimpuan. Jauh tuh. Kalau Jakarta sejam kita bisa ngukur. Ya Mungkin dari sini ke Blok M lah. Ya kan, tapi itu macet nggak? Macet. Ini nggak macet. Tapi di sana nggak macet, 1 jam tuh jauh loh. Jauh memang, dan itu bukit pegunungan begitu kan. Nah, jadi ada psikologis di situ, bukan merasa iri, enggak, tapi lebih kayak ke arah yang namanya keadilan itu kan proporsional, Mas. Ini saya jaksa butuh untuk sidang, untuk ke kantor, toh juga saya pejabat loh, ibarat kata. Yang punya kewenangan dan ada melekat asas pertanggungjawaban ketika menggunakan fasilitas dinas. Kok ini tidak diberikan hak yang sama? Bahkan motor dinas yang diberikan langsung oleh Kasubag-Bin, ya kan? Karena Kasubag-Bin kasihan sama saya, dia pernah melihat Nela bolak-balik juga menggunakan mobil dinas Kajari. Lah kok saya nggak dikasih? Dia berikan motor itu, ditarik sama Kajari melalui tangan kanannya, yaitu operator IT, si Triandi namanya. Gini, poinnya adalah yang pengen disorot sama Mas Zofi adalah soal penggunaan mobil dinas yang tidak pada pasnya ya. Ya, karena dugaannya dipakai sama saudari Nela itu tadi kan. Sebenarnya poinnya kan di situ. Kemudian dipostinglah Mas Zofi memposting itu kan, imbauan lah. Ya, yang sekarang banyak di TikToknya Mas Zofi juga masih ada kan. Saya capture ini. Nah, karena yang jadi persoalan kan gini, Mas, yang membuat biar fair ya, kita kemarin Mbak Nelanya juga ada di DPR. Mbak Nela bilang ini semacam sudah menyudutkan saya. Ini saya mengutip, kalau nggak salah bahasanya itu begitu. Apa yang dilakukan sama Mas Zofi itu menyudutkan Mbak Nela. Saya dicaci, dan saya dibully. Saya dibully gara-gara postingan Mas Zofi. Menurut Mas Zofi gimana? Gini, Mas, kondisi di lingkungan kantor itu sangat toksik, Mas. Ya, kalau hal itu ditanyakan kepada saya justru ingin bertanya, kenapa Ibu Siti Kholijah Harahap selaku Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan hanya untuk dengan dalihnya membatalkan cuti tahunan kepada saya yang sudah diterbitkan untuk saya berjuang di Mahkamah Konstitusi, menutup celah hukum bagi anggota atau pengurus partai politik diangkat menjadi jaksa agung, cuti diterbitkan, dalihnya ingin membatalkan itu. Tapi kenapa sebelumnya kan kami hubungan dekat, kenapa tidak tinggal telepon saya, Dek, cutimu ibu batalkan atau kakak batalkan, melainkan diam-diam dia menyuruh operator IT untuk melakukan illegal access terhadap akun kepegawaian saya, kemudian dibuatlah dokumen elektronik fiktif. Artinya karena berbagai perbuatan menyimpang, penyalahgunaan kewenangan yang selama ini dilakukan di kantor, saya sudah tidak percaya lagi dengan mekanisme internal. Soal dugaan illegal access ini, Mas Zofi ada buktinya? Ada buktinya, bahkan sudah saya laporkan ke Polda Sumatera Utara.
Oh, itu kasus yang inilah ya. Itu kasus yang berbeda, tetapi ditarik ke arah sana untuk menjawab pertanyaan ini, Mas. Kenapa saya kok bisa tidak percaya dengan mekanisme internal? Bahkan ketika ada permasalahan, itu kan permasalahan illegal access dan dokumen fiktif itu kan lebih dulu ada di bulan Februari terjadinya. Februari 2024. Ya. Dan saya sudah sempat menempuh mekanisme internal sesuai dengan petunjuk dari Bapak Jaksa Agung Muda Intelijen, yaitu Bapak Rida Mantovani, meminta saya untuk berbicara dengan Bapak Kajati. Selepas saya pulang dari Jakarta, bertemu dengan beliau di ruangannya di Kejaksaan Agung, saya jumpai Bapak Idianto, Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, didampingi oleh Bapak Indra Sibuan selaku Kepala Seksi A Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Saya masuk ke dalam ruangannya, saya minta untuk dipertemukan dengan Ibu Siti Kholijah Harahap untuk didamaikan. Artinya mekanisme internal itu sudah saya tempuh, pernah saya tempuh dalam permasalahan yang lain. Tetapi itu percuma. Ya kan? Apalagi dalam permasalahan ini memang Saudari Nela Marcela satu rumah dengan yang bersangkutan. Itu yang membuat akhirnya kegelisahan itu udah numpuk. Ditambah lagi gini, Mas. Di bulan Mei itu ada loh kejadian yang sangat memalukan institusi kejaksaan, di mana ada seorang calon pegawai negeri sipil yang baru sekitar 1 atau 2 minggu bekerja di Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, melapor untuk bekerja di sana, mengaku kepada saya langsung, ya kan, baru 1 hari di dalam ruangan bersama dengan operator IT terjadilah pelecehan seksual, Mas, di jam kerja, di kantor lagi, dicium dan dipegang payudaranya. Itu korban mengaku kepada saya seperti itu. Tetapi korban malah diintimidasi oleh para pegawai Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan. Bukan malah dibela. Tapi kasus ini sudah dalam proses dilaporkan. Lebih dulu kasus ini naik ke penyidikan. Bahkan korban, karena saya bantu melalui kolega saya advokat di Jakarta, asosiatnya salah satu mantan anggotanya dari Hotman Paris, ya kan, itu sahabat saya, Bang Triyogo dan kawan-kawan, itu melaporkan ke Jaksa Agung Muda Pengawasan, memberikan suratnya langsung. Bahkan pas waktu itu viral juga pemberitaannya di Tempo, di Tribun dan lain sebagainya, dicumi-cumi juga. Jadi ya karena korban saya lihat di situ diintimidasi, tidak mendapatkan keadilan, malah seakan-akan dia yang bersalah karena dia melaporkan ke Jamwas dan lain sebagainya. Ada itu buktinya, Mas, di HP saya yang disita itu. Maka saya nggak percaya lagi dengan mekanisme internal. Ditambah lagi Nela Marcela ini kan memang satu rumah dengan Siti Kholijah Harahap selaku Kajari Tapanuli Selatan. Ada yang bilang kan begini sih, kenapa nggak ngobrol sama Nela? Mas Jovi kan juga kenal Nela. Ya kan, Nela di dalam satu pekerjaan juga, satu kantor lah ibaratnya kan. Dalam di DPR kan juga sebenarnya kenapa nggak dibicarakan secara internal. Kemarin di DPR juga sempat dimasalahkan itu kan. Disinggung soal itu. Ini kan Mas Jovi atasan. Lalu ini hanya staf umum. Betul. Kenapa gak dinasihatin langsung? Betul. Kenapa harus ke TikTok kaudik kan gitu kan di DPR? Ya kita pun juga kayak macam apa kali lah gitu kan istilahnya kan. Kalau Ramedan bilang kan. Akhirnya kita juga ngeliat, ya juga sih. Kenapa gak harus dikomunikasikan? Iya. Dan sampai akhirnya ramai sendiri gitu. Iya. Jadi waktu pas saya dicecar bukan pertanyaan, kayak semacam kayak dihakimi secara sepihak kayak begitu kemarin pas RDP, saya itu mau menyanggah, cuman gak dikasih kesempatan di forum itu kan. Jadi gini, Mas, terkait yang saya berantem sama Kajari mengenai illegal access itu aja, itu Saudari Nela Marcela aja udah gak mau nyapa saya. Ketika lewat di depan saya pun kayak macam saya gak dianggap sama dia, ya kan. Pernah lah suatu ketika saya tegur dia, Dek, masalahku kan sama Kajarimu, bukan samamu. Jangan ikut-ikut. Nah, jadi dalam permasalahan ini, ya kan, saya rasa ini satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Kajari. Jadi saya merasa tidak perlulah saya melewati mekanisme internal. Mekanisme internal saya tidak perlu ngajak ngomong dia langsung, karena dia sendiri pun dalam permasalahan saya yang tidak melibatkan dia, ya kan, permasalahan saya dengan Kajari terkait illegal access, ya kan, dia ikut-ikutan memusuhi saya. Itu pernah saya tegur langsung di situ, masih di kantor yang lama. Saya panggil, kau, intinya saya bilang di depan dia kan, kau tuh Dek, jangan kau ikut-ikut masalahku sama Kajari, kau nggak tahu apa-apa, ya kan, jangan kau sombong, aku bilang kayak gitu, ya kan, aku bilang kayak gitu di depan dia. Ya. Karena jadinya kan gini sih, Mas Jovi,
Mas Zofi apakah pas memposting pertama kali dengan narasi seperti ini gitu kan? Apa nggak terfikir apa nanti jadi blunder ya? Sebenarnya ada backfire lah ya. Atau memang menantikan ledakan itu melalui postingan ini? Karena saya sih bukan pakar hukum, itu kan sudah diuji juga di pengadilan ya. Karena kan memang ada multi tafsir juga kalau saya membacanya misalkan. Karena kalau dalam postingan itu ada fotonya Mbak Nela, kemudian ada narasi di bawahnya yang misalkan untuk pacaran atau keperluan pribadi, tolong foto dan kirim ke saya. Itu mungkin bisa multi tafsir. Setiap pakar hukum bisa beda pendapat. Bisa ada yang pro, ada yang segala macam. Tapi saya sudut pandangnya sih lebih ke Mas Zofinya. Apa nggak terfikirkan nanti ini jadi kontroversi? Atau memang harus diungkap ke publik gitu? Atau gimana Mas Zofi? Waktu itu terpikirnya mau posting. Gini Mas, jadi saya sebagai seorang sarjana hukum tentu kan dalam melangkah itu harus punya landasan juga. Ya kan? Yang pertama berkaitan dengan foto Nela. Banyak orang nih yang memang mempermasalahkan, ya kan? Kenapa ada foto Nela di situ? Ya kan? Itu kan foto pribadinya. Yang pertama gini saya bilang, kalau itu foto pribadinya, ngapain dia suka upload foto kehidupan kantornya dia di sosial media yang akunnya publik dan suka FYP? Nah, yang kedua, di antara sekian banyak foto-foto yang dia upload di akun TikToknya, Notela itu, yang sifatnya publik dan sering FYP itu yang saya ambil untuk saya kritisi itu kan yang memakai baju dinas sehingga jelas Mas keinginan dan atau kehendak atau willing and waiting kalau bahasa hukumnya itu bukan untuk mengomentari kehidupan pribadi dia, tetapi lebih ke arah mengkritisi dia dalam kapasitas dia sebagai seorang penyelenggara pemerintahan. Di situ. Nah, ketika saya posting itu pun, sebelum posting pun saya mencari dasar dulu, walaupun waktunya singkat. Setelah saya mendengarkan informasi dari dua orang jaksa yang ngomong, dua orang pegawai kejaksaan yang ngomong tadi, pernah melihat Nela Marcella menggunakan mobil dinas di Kota Sidimpuan, ya kan? Saya tentu punya kajian singkat. Saya mencoba mencari dasar hukumnya, saya lihat undang-undang ITE terbaru, ya kan? Di mana secara konteks jurisprudensi kritik untuk kepentingan umum tuh nggak bisa dipidana loh. Contohnya Haris Azhar dan Fatihah ketika dilaporkan oleh Luhut Binsar Panjaitan, ya kan, berkaitan dengan dugaan pencemaran nama baik, tapi putusannya bebas kok, terlepas dari benar atau tidaknya, ya kan, tuduhan. Tetapi kalau kritik untuk kepentingan umum ada jurisprudensinya, tidak bisa dipidana. Nah, saya cari dasar hukumnya lagi, karena saya waktu itu kan tahunya di Undang-Undang 19 tahun 2016. Perubahan pertama Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik itu kan belum dinyatakan tegas Mas. Kritik untuk kepentingan umum tidak dapat dipidana. Nah, saya coba cari ada nggak sih perubahan ITE yang terbaru? Oh, ternyata ada di dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 di dalam pasal 45 ayat 7 huruf A yang mana pada intinya adalah menyatakan kritik untuk kepentingan umum merupakan salah satu bagian yang tidak dapat dipidana selain pembelaan terhadap diri sendiri ketika terjadi sesuatu. Artinya memang seandainya perbuatan itu memang dinyatakan memenuhi unsur delik, tetapi apabila dilakukan untuk kepentingan umum, untuk rasa keadilan masyarakat tidak dapat dipidana. Itulah yang saya pahami. Ada pergeseran politik hukum Mas secara teori hukumnya. Dari Undang-Undang 11 2008 dan juga Undang-Undang 19 tahun 2016 perubahan pertama Undang-Undang ITE yang menerapkan sifat melawan hukum formil, ya kan? Ketika perbuatan memenuhi unsur dalam pasal langsung aja bisa dipidana, digeser Mas. Ada pergeseran di situ menjadi penerapan sifat melawan hukum material dalam artian negatif. Artinya apa? Kalaupun perbuatan itu memenuhi unsur delik, belum tentu bisa dipidana. Ada penghapusannya di situ. Nah, disebutlah di dalam Undang-Undang ITE yang terbaru ini 2 alasan yang bisa dihapuskan, walaupun unsur perbuatannya terpenuhi, misalkan ada pendistribusian, ya kan, ada pencemarannya. Tapi kalau dilakukan untuk kritik kepentingan umum, gak bisa. Dan saya punya landasan juga Mas. Jadi Rocky Gerung itu kan videonya viral tuh, ketika memberikan keterangan pada persidangan Haris Azhar. Beliau mengatakan bahwa
menanggapi pertanyaan jaksa tentang kebebasan berpendapat kan. Nah, beliau ngomong kalau dalam International Covenant on Civil and Political Rights atau ICCPR, ya kan, jangan kita mengartikan bahwa itu berlaku untuk umum semuanya, bahwa ada batasan dalam menyampaikan pendapat. Tapi terhadap penyelenggara pemerintahan itu tidak ada batasannya. Artinya hak privat terhadap penyelenggara pemerintahan itu tidak mutlak, Mas. Jadi gini Mas logikanya. Saya jaksa, saya makan duit rakyat. Mas boleh kritik saya, walaupun saya nggak berzinah di dalam diskotik atau karaoke, saya nggak nyewa LC, ya kan? Mas boleh itu mengkritisi saya, pasang foto saya, ya kan? Terlepas benar apa salahnya saya ada LC apa tidak, tapi saya nggak boleh ngelaporin Mas dengan pidana, karena saya nggak ada hak privat yang sifatnya mutlak untuk tidak bisa dikritisi. Beda dengan saya yang mengomentari kehidupan pribadi Mas misalkan, ya kan? Terus saya baru boleh bisa melaporkan. Baru boleh, misalkan Mas ke diskotik, saya posting di situ, saya sebut nama Mas, nggak sebut nama Mas, saya pasang fotonya, ya kan Mas nggak pegawai pegawai pemerintahan, nggak makan uang rakyat istilahnya. Mas punya hak mutlak di situ. Nah ini logikanya. Tapi ini kan antara pejabat pemerintahan nih dua-duanya nih. Gini sih, karena persoalannya kan lebih tepatnya penyelenggara pemerintahan. Penyelenggara pemerintahan. Persoalannya kan kemudian soal narasinya sih yang dianggap mencemarkan nama baik itu tadi. Terlepas nanti ada aturan-aturan yang nanti biarkan itu pengadilan. Yang membuktikan. Soal pembuktian. Kemudian kan kita sebagai orang awam melihat postingan itu gitu, ataupun saudari Nela sendiri, misalnya Nela sendiri gitu. Ya untuk pacaran dan keperluan pribadi gitu. Otomatis kalau dilihat di situ, mana buktinya dia pacaran di dalam postingan itu gitu. Karena kan hanya tercapture, hanya foto dan narasi gitu. Nah itu kan yang jadi perdebatannya kan di situ, kemudian kan multi tafsirnya di situ. Seakan-akan Jaksa Jovi ini sudah melakukan framing sejak awal. Ya itu yang bantahan dari Mbak Nela ya. Jadi framing, menjudge saya segala macam. Gitu. Dan itulah yang menjadi logika jaksa penuntut umum dalam menyusun dakwaannya kan, seperti itu. Iya. Kita masih lanjut yang soal DPR nih. Sebenarnya ada yang menarik dan memantik buat kita di redaksi adalah ketika mantan Kajati ya, Manghiut Sinaga. Pak Manghiut. Iya. Itu lumayan keras tuh kemarin. Iya. Ini Mas Jovi juniornya lah, dia udah pensiun. Melihat bahwa ini kan kayak anak muda di kejaksaan, jangan-jangan ada cinta, ada gayung tak bersambut gitu, ya kan? Tapi bener Mas. Itu bener kan? Atau bahasa guyonnya ya, cinta ditolak, TikTok bertindak. Kayak gitu. Bukan dukun ya, tapi TikTok. Karena di netizen juga sama sih sebenarnya. Nah, komen-komen ini jangan-jangan cintanya ditolak ini gitu. Sampai Mas Jovinya posting secara pribadi ini. Atau Mbak Nelanya jangan-jangan suka sama Kajari. Kajarinya perempuan, ibu-ibu. Sahabat Merdeka. Ini gimana? Bener nggak? Bener nggak nih? Jangan-jangan cinta nih, ya Mas kita Jovinya. coba ngikutin alur DPR. Ya, betul. Jangan-jangan Mas Jovi ada perasaan kali ini sama Mbak Nela nih. Ada gayung nggak bersambut gitu kan. Walaupun akhirnya tunjuk-tunjukkan tuh. Ini pertanyaan yang memang dinantikan para netizen Mas. Untuk dijawab kan. Ya kan. Jadi komunikasi saya dengan Nela itu hanya sebatas masalah pekerjaan Mas. Selama ini kami juga tidak pernah chat-chatan, tidak pernah ketemu, urusan pribadi itu nggak pernah, di luar jam kerja nggak pernah, ya kan. Dan itu diakui juga oleh Nela Marcela. Jadi kalau saya mengakui kan mungkin orang nggak percaya, ya kan. Allah, mana ada maling ngaku, playing victimnya itu ya kan, kayak gitu kan. Ingat posisimu lagi terdakwa. Lagi terdakwa, ya kan, punya hak ingkar ya kan, bisa aja terdakwa bohong kan, gitu kan, nggak disumpah juga sebenarnya kan keterangan dia kan gitu. Tapi memang si saksi Nela Marcela, terus saksi Nova Arimbi Parinduri, ya kan, yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, dan juga saksi Rizka Amelia Sani serta saya itu terbukti di persidangan memang tidak ada hubungan kedekatan apapun, hanya sebatas pekerjaan saja di situ Mas. Di situ. Bukan karena saya nembak Nela ya kan. Ditolak. Nel pacaran yuk, nah itu ditolak. Enggak ya benar ya berarti ya. Enggak. Karena di persidangan juga Nela sudah mengakui. Iya. Bahwa tidak ada komunikasi, tidak ada hubungan. Tidak ada.
Di WhatsApp juga nggak ada nih sebenarnya. Oh, nggak ada. Bahkan kalau yang dicurigai harusnya bukan saya, Mas. Apa tuh? Ya kan? Harusnya saksi yang meringankan saya. Dua orang saksi itu, ya kan? Yang meringankan saya, ya kan? Adik saya. Saya anggap adik saya lah, adik saya Sarial dan adik Yudis ini nonton pasti nanti nih, Mas, ya kan? Nih, kalau diupload video ini kan, dia nonton. Itu ditanya sama hakim kan, kok bisa mengikuti akunnya Nela, ya kan? Mereka follow ya kan? Dibilang cantik. Jadi yang dicurigai jangan saya, Mas. Adik-adik saya itu kan yang jadi saksi itu kan, adik seperjuangan itu. Oke, berarti clear ya? Nggak ada. Makanya saya kemarin itu nggak terekam sih di RDP. Saya marah di situ, Mas. Sampai saya tunjuk-tunjuk Pak Mangyut kan. Tapi mohon maaf Pak Mangyut bukan nggak menghormati Bapak, tapi Bapak keterlaluan lah istilahnya, kok bolak-balik kayak menarasikan cinta ditolak, TikTok bertindak. Cinta monyet gitu. Katanya. Cinta monyet kan. Iya gitu. Nggak ada. Demi Allah nggak ada. Nela pun mengaku punya kekasih juga kok. Saya juga punya kok kan kayak gitu. Sudah punya semua calon. Amin, semoga lancar. Amin. Tapi kan tentu kemarin juga dengar ya, Nela ada di RDP, terus sampai terisak nangis. Ya kita hargai dia perempuan, kita lindungi haknya juga sih. Tentu melihat pernyataannya bagaimana nih? Sebenarnya kan jadi tempat buat tabayun tuh kemarin RDP itu. Ya karena kan yang lainnya, kenapa sih persoalan ini nggak, ya sudah dibereskan secara internal gitu. Maksudnya kenapa sih harus sampai pengadilan segala macam? Nah, justru itu, Mas. Kenapa? Saya heran. Di dalam undangan RTP yang ditandatangani oleh Bapak Sufmi Dasko, wakil ketua DPR, yang juga infonya merupakan abang iparnya dari panutan saya, ya kan, Pak Rida Mantovani, Jaksa Agung Muda Intelijen. Itu kan nggak ada nama Nela yang dimasukkan sebagai orang yang diundang. Yang diundang itu Jaksa Agung Muda Pengawasan sebagai perwakilan dari Kejaksaan Agung, ya kan, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, dan saya beserta tim kuasa hukum. Nah, kok bisanya Nela datang, ya kan? Nela datang. Dengan adanya Nela datang itu ada beberapa pertanyaan yang harus diselidiki, Mas. Ini menarik ini. Pertama, dia ke sana siapa yang mengajaknya? Yang kedua, dia ke sana itu statusnya surat perintah, atas dasar surat perintah atau lagi cuti, Mas. Ya. Yang ketiga, uang dari mana dia bisa ke sana? Karena kan harus naik pesawat, travel ke Medan kan 200.000 PP kan. Itu uang siapa? Ya kan? Mungkin DPR pengen melihat dua sisi sebenarnya kalau kemungkinan itu udah dibantah dengan pernyataan dari Pak Habibur Rahman selaku ketua. Seharusnya ke sekjen DPR harusnya dulu. Ke sekjen dulu dong kalau mau datang kan, koordinasi kalau itu kan dan sebagainya. Nah, ini yang justru sebenarnya menjadi bahan bagi publik untuk mengetahui bahwa memang tidak ada itikat dari internal institusi kejaksaan untuk mendamaikan. Karena kita kan melihatnya kalau memang ingin mendamaikan kan, Mas, ya ini kan patut dicurigai lah pihak kejaksaan yang mengajak mereka, kan ada fotonya kok di sini kok, ada koordinasi, ya kan? Karena kita berpikirnya melihat di RDP hari Kamis ya 20 sekarang, ya 21 kemarin itu. Nah ini kok udah bisa satu ruangan, berarti kan sebelumnya udah ketemu dong, sebelum rapat pasti udah ketemu. Enggak ada. Itu yang saya bilang tadi, Mas. Wajar dong berpikiran seperti itu sih. Enggak ada, saya kaget makanya kan. Dan ini yang saya bilang tadi, ya kan, malah menjadi memperjelas kepada netizen, kepada publik juga bahwa memang dari pihak kejaksaan itu ada itikat untuk tidak memediasikan kami. Kan lucu, Mas. Ini nggak mungkin nggak pihak kejaksaan yang datangkan Nela. Karena ada kok fotonya di situ lagi di briefing sama orang kejaksaan, ya kan. Harusnya kan, ya kalau memang kejaksaan ada itikat untuk mendamaikan, ya kan, atau restoratif justice, ya pertemukan kami di Kejaksaan Tinggi. Kan lebih dekat ke Sumatera, ke Medan, dibandingkan ke DPR. Padahal di tanggal 20 Mei lebih dulu ada laporan yang dibuat oleh Ibu Siti Kholijah Rahab selaku Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan berkaitan dengan keberatannya di atas postingan saya ke Kejaksaan Tinggi tanggal 20 Mei, Mas. Karena Nela kan melaporkan saya ke Kapolres Tapsel tanggal 25 Mei 2024. Ya kan? Dan sempatlah dilakukan pemeriksaan internal kejaksaan. Dan di pemeriksaan internal kejaksaan itu, demi Allah, makanya saya sampai ngomong di situ, kalau saya bohong saya mati, ya kan? Ya memang benar, Mas. Saya minta kok, ya kan? Coba pertemukan saya dan Nela dan Kajari.
sama tim pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang memeriksa saya. Jangan panggil satu persatu kayak begini di BAP diperiksa, tapi follow up lah dengan pertemuan di sini. Biar clear masalah ini, gitu loh. Harusnya selesai, nggak sampai harus rame di pengadilan. Selesai, betul. Ya benar, itu saya sendiri yang ngomong kok. Kalau Bang Hinca kemarin di DPR juga merasa seharusnya diselesaikan di internal. Itu kan Bang Hinca kan? Iya. Dan saya sudah meminta hal itu gitu loh. Untuk dipertemukan antara saya, Nela dan Kajari. Oke. Ketika saya diperiksa di Medan. Diperiksa internal oleh tim pengawasan. Dikonfrontir. Iya, enggak. Saya minta dikonfrontir. Yeah. Saya minta dikonfrontir, di situ selesai. Kok enggak ada? Sementara laporan berkaitan dengan internal tentang pelecehan seksual aja, korban aja dikonfrontir kok dengan pelaku. Okay. Ini saya enggak, Mas. Padahal saya minta loh. Ya kan? Bahkan ketika dilakukan tahap 2 penyerahan barang bukti dan tersangka dari kepolisian kepada kejaksaan di ruangan Kasipidum, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, kan ada Nela di situ kan, ada tim kuasa hukum saya, ada pihak polisi di situ. Tapi ini jangan dianggap mekanisme RJ, Mas, tapi mekanisme pendekatan jaksa untuk komunikasi lah antara saya dengan si Nela. Saya bilang sama Nela, Dek, kalau kau tersinggung, ya udah, oke, minta maaf. Tapi bukan berarti abang mengakui secara hukum abang salah. Tapi pikirkanlah baju kita ini. Kalau memang keinginanmu abang. Itu sudah pernah ngobrol? Sudah. Di depan jaksa-jaksa yang tahap 2 itu, Mas. Saya katakan, tapi pertimbangkanlah baju kita ini. Kalau sampai ini dibawa ke pengadilan, ya kan, mohon maaf deh. Abang harus melakukan pembelaan-pembelaan yang itu akan terbuka semua aib, keburukan dari kantor kita. Ya kan? Artinya kalau memang goalmu adalah ingin abang dijatuhi sanksi, istilahnya nggak pantean lah ini, nggak gitu kalinya aku. Pantean itu bahasa Jawa, bukan pantek ya, tapi nggak gitu kalinya aku mikirkan baju inilah, ya kan. Kalau memang mau dipecat, ya udahlah pecat. Tapi jangan, kenapa? Karena nanti framingnya Jovi versus kejaksaan. Kayak seakan-akan Jovi benci kejaksaan. Pikirkanlah baju kita demi nama baik institusi kita. Di Polres bahkan saya sampai bilang sama Nela, Nel, pas kan di upaya mediasi kan sama Polres kan, penyidik, Dek, kalaupun sampai aku harus bersujud di depan mamamu untuk baju kita loh ya, bukan untukmu ya Dek ya, abang mau. Abang mau. Walaupun sampai detik ini abang nggak ngaku aku salah, karena kau sebagai penyelenggara pemerintahan dan fakta kok kau flexing. Tapi ini pikirkan baju kita. Demi korps adiaksa. Demi korps kita. Kalau memang harus bersujud di depan mama kepada orang tuamu, abang ke Bengkulu, abang mau. Bahkan kalau memang mau dipecat, pecatlah silakan. Artinya siap sujudnya itu dalam artian ya sudah biar internal yang menilai siapa yang benar, siapa yang salah. Kalau ada ketersinggungan secara pribadi, walaupun saya masih sampai detik ini saya meyakini saya nggak bersalah, ketersinggungan itu ya sebagai seorang, mohon maaf, sebagai seorang sesama Muslim, seorang yang punya agama, oke, kita wajib ada orang yang tersinggung, kita minta maaf, ya kan? Di part itu Mas Zofi siap minta maaf. Di part itu sesama manusia ya. Sesama manusia, sama manusia, Mas. Bahkan sujud pun siap. Sujud pun siap, tapi sujud dalam konteks bukan mengakui kesalahan. Lebih ke arah mohon maaf kalau kau tersinggung. Yang kedua adalah kita ingin jaga nama baik institusi ini. Di depan Bang Andi Harahap kok. Ada Bang Andi di situ pas waktu mediasi sebagai kuasa hukum saya dan disaksikan oleh kepolisian juga di situ. Ada di situ. Jadi diakui Nela, kalau Nela ditanya, apakah pernah si Jovi ngomong mau sujud di depan orang tuamu? Pernah pasti diakuinya. Tapi kalimatnya nanti digiring yang lain-lain. Takutnya kan. Kalau saya kan gitu saya ngomong, demi baju kita. Karena mohon maaf Mas, ketika ini dibawa ke pengadilan, tadi saya bilang pasti akan ada yang pasti terbongkar semua. Hakim akan lebih mendalami lagi sehingga nanti akan malu. Malu, dan ujung-ujungnya ketika saya yang menang, ya kan, institusi yang kalah. Makanya kalau bahasa saya di tim pemeriksa pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, sampaikanlah ke Pak Kajati. Kalau Pak Kajati pun tersinggung karena pernah saya ada silap kata dan sebagainya, janganlah ini diteruskan masalah ini ke pengadilan. Bukan saya takut, saya bilang, saya akan hantam ini kalau saya benar. Tapi saya nggak mau dianggap saya memusuhi baju saya, memusuhi institusi saya.
Sementara selama ini saya berjuang loh untuk kejayaan kejaksaan. Saya berjuang di Mahkamah Konstitusi untuk menutup celah hukum bagi anggota partai politik yang jadi jaksa agung. Saya berjuang di Mahkamah Konstitusi bulan Mei yang lalu untuk mengembalikan kewenangan jaksa mengajukan peninjauan kembali yang telah dihilangkan oleh adanya gugatan yang diajukan oleh salah seorang notaris di Bali dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 20 tahun 2023 itu, Mas. Jadi ya lebih baik kalau memang saya dinilai bersalah walaupun saya mengaku saya nggak bersalah karena saya mengkritik untuk kepentingan umum. Kalau memang itu kebijakan yang diambil pimpinan, internal aja, pecat saya. Okay. Waktu itu tanggapan dari Mbak Nela apa? Waktu Mas Jovi ya siap lah minta maaf secara pribadi. Dianggapnya saya minta maaf mengakui kesalahan, Mas. Oke. Ya kan? Dianggapnya dia seperti itu. Ya kan? Tapi proses tetap berjalan. Dia tidak nangkap apa maksud saya. Tapi kalau di internal kejaksaan sendiri pasti kan sudah mendengar dong. Iya. Keinginan agar ini semua diselesaikan internal. Dengan damai. Betul. Dengan damai. Nah, dari internal kejaksaan sendiri nggak ada upaya RJ, restoratif justice. Itu dia. Upaya RJ restoratif justice. Upaya RJ ini kan diatur di dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 15 tahun 2020, Mas. Kebetulan yang mengusulkan itu untuk disahkan peraturan itu adalah seorang yang merekomendasikan saya untuk ditempatkan di Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, yaitu almarhum Bapak Fadil Zumana Harahap. Itu asli Tapanuli Selatan beliau, karena beliau ingin perubahan di sana, ditaruhlah saya di sana. Saya nggak kenal beliau, tapi beliau yang taruh saya di situ. Saya dapat informasi dari anaknya Bapak Yulianto, Kajati Sumatera Selatan. Jadi upaya RJ itu di dalam Perja 2000 nomor 15 tahun 2020 itu kan ada upaya administrasinya, Mas. Artinya dari pihak terdakwa pun dipanggil oleh jaksa, mau damai apa enggak, terlepas dari korban mau berdamai atau tidak. Ini tidak ada, Mas. Tidak ada upaya itu. Kalau memang upaya untuk mekanisme internal itu ada, tidak perlu di tanggal 20 Mei itu Kajari melaporkan saya ke Kajati, disertai dengan adanya laporan informasi khusus dari Kepala Seksi Intelijen, Mas. Jadi kayak kesannya kasus permasalahan ini itu wow. Dan yang uniknya, Mas, ya kan? Itu yang sempat rame soal anggapan kriminalisasi pada Mas Jovi itu. Iya. Artinya gini, Mas. Pencemaran nama baik ini kan kalau kita bahas dari aspek hukum sedikit aja. Ini kan delik aduan. Gak salah dong Nela melaporkan. Itu hak dia. Ya kan? Itu hak dia. Tapi pertanyaan sederhana. Kenapa yang melaporkan ke Kejati nggak dia? Coba. Sederhana kan? Kenapa yang melaporkan ke Kejati itu adalah Kajari? Sementara framing yang diungkap di publik oleh Kapus Penkum, oleh Kajati, kayak kemarin ini masalah pribadi. Kalau ini masalah pribadi, harusnya yang melaporkan ke Kejati itu bukan Kajari. Seharusnya Nela sendiri yang minta untuk saya dijatuhi sanksi di internal, bukan Kajari. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kalau memang ini urusan pribadi, konferensi pers di Polres Tapsel, kok Ibu Siti Holijah Harahap, Kajari Tapsel pada saat itu, kok menghadiri konferensi pers? Dan di situ bohong dia, Mas. Dia menggiring opini publik. Dia bilang katanya saya ngeblokir semua nomor pegawai Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan. Faktanya, Mas, mohon maaf. Tapi secara tugas memang bisa memblokir nomor kontak. Saya tidak memblokir nomor semua pegawai, Mas. Kalau nomor dia yang saya blokir, iya. Nomor dia yang saya blokir, iya. Nomor Nela, iya. Itu pun gara-gara setelah saya tahu saya dilaporkan sama Nela. Ya kan? Ngapain kok ngelaporin aku? Kan itu aku blokir dia. Si Kajari gara-gara illegal access. Tapi kalau bahasanya, kan bahasa dia di akun TikTok Polres Tapsel itu, adik saya ini memblokir semua nomor kami. Tidak ada, Mas. Saya balik dari Medan itu, pada hari H penangkapan, ya kan? Itu bersama dengan Kepala Sub Bagian Pembinaan. Orang 02-nya di Kejari Tapsel. Bang Amiruddin Alamsyah Harahap bersama dia. Dan 2 hari sebelumnya, saya mendapatkan surat panggilan mediasi melalui pesan WhatsApp, file PDF dari Kepala Seksi Tindak Pidana Umum. Artinya apa? Tidak ada saya
memblokir semua pegawai. Dan lucunya Mas, mohon maaf, putusan MK itu, ini kan saya sampaikan di RDP. Putusan MK di tahun 2014 atau 15 itu kan menyatakan bahwa SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Itu kan selain wajib diberikan kepada jaksa, tetapi wajib juga diberikan kepada terlapor dalam jangka waktu 7 hari. Mohon maaf Mas, sampai detik ini, sampai sekarang SPDP itu nggak saya terima. Surat panggilan penyidikan pun tidak saya terima. Tapi penyidik mengakunya sudah menitipkan surat itu ke PTSP. Tapi lucunya di dalam persidangan pra peradilan kemarin, ya kan, terungkap itu. Bisa-bisanya saksi Nova Arimbi yang merupakan pegawai di bidang tindak pidana umum yang bukan pegawai PTSP, dia mengaku selama 2 kali itu 2 hari yang berbeda 2 kali dia di jam sholat zuhur dia menerima surat itu. Dia menggantikan posisi pegawai sekitar ada lebih dari 5 orang lah pegawai PTSP Mas. Dianggapnya dia ngaku semua pegawai tersebut sholat zuhur semua, ya kan? Dia menerima surat itu tapi tak disampaikannya ke saya. Padahal selama ini kalau saya lagi di luar melakukan dinas di luar kayak mengisi jaksa masuk sekolah dan sebagainya, ada surat yang masuk, saya selalu dihubungi di WhatsApp Mas. Ini nggak ada. Oke. Di situ. Siap. Oke, Mas Jovi. Mas Jovi, semoga lancar. Hari Selasa putusannya. Amin. Selasa 26 ya. Ada putusan yang terbaik lah antara yang sekarang Mas Jovi sedang jalani. Semoga ada putusan terbaik. Terima kasih dan Mas Jovi. Semoga nama Korps Adiaksa sesuai harapan Mas Jovi ya. Amin. Atau ada boleh yang saya sampaikan sedikit aja buat Kejaksaan Agung lah. Intinya. Jadi pesan saya kepada Bapak Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Jadi melalui podcast ini saya sampaikan bahwa saya sangat cinta institusi ini. Itu yang mendorong saya menghabiskan uang lebih dari 70 juta itu untuk berjuang di Mahkamah Konstitusi, Pak. Untuk menutup celah hukum bagi anggota partai politik jadi Jaksa Agung. Karena akan merusak independensi kejaksaan kalau sampai Jaksa Agung dipimpin oleh anggota partai. Dan saya berjuang mati-matian untuk mengembalikan kewenangan jaksa yang hilang di dalam undang-undang kejaksaan, mengajukan peninjauan kembali. Itu pakai uang saya pribadi, Pak. Ya kan? Itu karena saya cinta institusi ini. Ya kan, saya nggak nyogok juga kok masuk kejaksaan. Jadi kejadian hari ini tuh murni karena kegagalan dari Ibu Siti Kholijah Harahap yang merupakan adik kandung dari Bapak Tahu, Wakil Ketua Komisi Kejaksaan, yaitu Bapak Babul Khoir Harahap, yang gagal dalam memanajemen konflik. Artinya adapun permasalahan internal seperti ini tidak perlulah beliau istilahnya cawe-cawe. Tidak perlulah harus seperti ini gitu loh. Terjadi proses kriminalisasi. Jadi saya harap Bapak Jaksa Agung jangan menganggap bahwa ini merupakan upaya saya untuk menurunkan kepercayaan publik terhadap kejaksaan. Nah, ini bukti ibarat kata kecintaan saya malah yang mendorong saya melakukan hal ini. Karena saya ingin kejaksaan itu bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi harapan saya terlepas dari apapun putusan pengadilannya nanti, ya kejaksaan tetap berjaya. Dan saya berharap sama seperti harapan banyak orang, banyak masyarakat kepada saya, termasuk anggota dewan pun juga berharap saya tetap menjadi jaksa. Saya mohon untuk dimaafkan kalau memang ada hiruk pikuk yang terjadi. Terlepas dari saya benar atau salah, sebagai seorang yang sebagai seorang anak lah, saya minta maaf kalau hiruk pikuk ini membuat Bapak salah paham, Bapak risih dan sebagainya. Tapi tidak ada niat saya untuk menjelek-jelekkan institusi kejaksaan. Dan untuk Saudari Nela, apapun putusannya nanti, kalau saya pun dinyatakan bebas karena ini kritik untuk kepentingan umum, saya tidak akan mencari-cari kesalahan untuk melaporkan balik Saudari Nela. Walaupun ada beberapa bukti yang telah dikantongi oleh tim, Saudari Nela pun juga melakukan pencemaran nama baik dengan seseorang, dengan profesi tertentu, yaitu pekebun sawit yang dianggap sepele oleh dirinya. Tetapi saya sampai detik ini pun memerintahkan tim lapangan dan juga tim kuasa hukum untuk tidak melakukan serangan balik kepada siapapun, termasuk kepada Ibu Kajari. Jadi semoga win-win solution seperti harapan dari para anggota dewan di dalam RDP bisa kita capai sama-sama sehingga kita bisa kolaborasi untuk kejaksaan yang lebih baik lagi. Thank you, Pak Jovi. Terima kasih untuk undangannya dari tim Merdeka, ya kan? .com. Sukses selalu. Terima Tetap kasih. Kritis, objektif. Terima kasih, Sahabat Merdeka.